emang kalau orang udah tobat terus bebas dari hukuman? Haduh, ini lagi. Ini masih menyoroti terkait dari hebohnya oknum kiai, dugaan dari oknum kiai ini yang melakukan pelecehan seksual terhadap santriwatinya. Nah, lalu ada apa gitu? Kita akan reaction bersama dalam Gelar Tikar Crime Update. Jangan lupa subscribe Gelar Tikar warga-warga. Terima kasih buat yang udah subscribe, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Terima kasih. Heboh soal dugaan seorang oknum kiai ini melakukan pelecehan seksual hingga dugaan ini hingga 50 santriwati. Nah, kalau yang melapor ini baru 5 atau 7 orang gitu. Kalau gue juga tadi sempat dengerin dari podcastnya Bang Denny Sumargo itu kan juga bagaimana tipu daya gitu, tipu muslihat dari kiai tersebut dilakukan terhadap santriwatinya gitu. Terus juga terhadap mereka seperti apa pelecehannya dan lain sebagainya. Dan kemarin kan juga sempat kabur tuh kiainya gitu, oknum kiai tersebut kabur gitu. Dia bilang polisi tuh nggak menahan gitu, terus ternyata kabur, terus akhirnya ditangkap lagi. Nah terus ini ada statement dari pihak kepolisian yang agak menghebohkan juga ya gitu ya. Aduh. Kita baca gitu dari fakta.indo laman Instagram seperti apa, kita reaction informasinya. Jangan lupa subscribe. Polresta Pati, isu santriwati hamil belum terbukti, Kiai AS mengaku hilaf dan sudah taubat gitu ya. Aduh, taubat. Polres Pati menyatakan isu santriwati hamil akibat dugaan pencabulan oleh Kiai Asyari 52 tahun belum dapat dijadikan fakta hukum. Kasat Reskrim Kompol Dika Hadian Widya Wiratma menyebut pihaknya belum menerima laporan resmi maupun keterangan saksi yang menguatkan narasi yang beredar gitu ya. Narasi yang jumlahnya puluhan itu belum menjadi fakta hasil pemeriksaan, termasuk tambahan informasi soal korban sampai hamil itu belum menjadi fakta karena belum bisa dibuktikan gitu. Sementara itu tersangka Ari disebut telah mengakui perbuatannya dan menyatakan hilaf serta bertobat. Tersangka sudah mengakui dan juga mengaku hilaf serta bertobat. Kata Kompol Dika, ia menambahkan bahwa pihak kepolisian telah menyiapkan posko pengaduan buat para korban gitu ya. Waduh ya. Kalau udah tobat tuh bukan berarti lepas dari hukuman gitu ya. Maksudnya yaitu pelecehan seksual atau TPSK itu kan nggak harus orangnya hamil gitu ya. Maksudnya kayak ada pelecehan yang nggak sampai hamil pun itu kan juga masuk dalam ranah pelecehan tindak pidana kekerasan seksual TPKS gitu, TPSK lagi. TPKS gitu sebenarnya seperti itu. Jadi ya itu gitu ya. Aduh. Nah kalau ya tadi kalau kita dengerin dari podcast Denny Sumargo yang korbannya speak up gitu ya di podcast tersebut kan ada perbedaan. Misalnya kalau yang santriwati yang emang belum menikah gitu kan itu hanya ini gitu, hanya gitu. Waduh, yang dilakukan tuh seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya yang sudah menikah dugaannya seperti sampai misalnya berhubungan badan. Nah ini baru dugaan ya. Tentu ini perlu juga proses hukumnya agar bisa dibuktikan. Kalau pengacaranya sih bilang bahwa sebenarnya bukti chat terus visum dan lain sebagainya ini udah kuat ya, udah siap digelar lah gitu istilahnya kayak gitu. Nah tapi kalau itu tadi kalau terus dia ngaku udah tobat udah ini terus dinyatakan dia akan baik-baik saja ya nggak gitu apalagi ini menurut cerita tadi yang di podcast Denny Sumargo juga dibilang bahwa udah sebelumnya udah pernah kejadian kayak gitu ya di tahun berapa gitu 2012 kalau nggak salah di demo juga ini kiainya gitu ya, tapi kejadian lagi nih. Waduh ini tentu sangat miris gitu. Kalau komentar warganet seperti apa kita akan bacain gitu ya dari laman fakta.indo gitu ya, responnya seperti apa. Napi di sel, tobatmu adalah urusanmu dengan yang di atas tapi mengirimmu ke sana adalah urusanku. Waduh. Polisi Pati nggak beres asli, kocak-kocak gitu ya. Jadi kalau nggak hamil nggak apa-apa gitu, aparat pantaskah bicara seperti itu? Tuh kan, aneh gitu ya. Semoga Polres Pati merasakan apa yang keluarga korban rasakan gitu. Tobatnya dari kapan gitu ya. Untuk para tahanan kami persilahkan gitu ya. Setelah ketahuan dan kenyang makan korban 50 santriwati baru tobat. Kalau nggak diprotes pasti lanjut gitu ya. Tobat boleh tapi minimal kebiri dulu lah gitu ya. Hilaf dan tobat belum terbukti gimana ceritanya gitu. Jadi aparat kok gampang banget dikibulin dah gitu ya. Hamil gak hamil tetap aja pelecehan gitu ya. Backsoundnya retro scenes banget gitu ya. Yang ada di dalam penjara udah siapin balsam gitu ya. 400 juta udah nambah gitu. Waduh ini 400 juta apa nih? Ini kayak masa otak isinya kentut dan atau
Aduh. Aura sawerannya kuat banget, Pak. Korban juga nggak semua mau lapor karena itu termasuk aib dan semua pelaku kejahatan kalau ngomong tobat terus hukumannya hilang. Buat apa ada undang-undang dan polisi? Emang kalian polisi males kerja atau udah ada saweran gitu. Itu gitu ya. Aduh. Kok kalau ngomongin tobat terus udah selesai gitu kan? Yang nggak gitu. Sebenarnya seperti itu. Dan juga ya itu karena ini mungkin di daerah gitu di perkampungan ya kalau ada hal kayak gini tentu ya korban juga merasa malu karena itu ngerasa itu aib iya nggak sih gitu kalau banyak yang speak up sebenarnya seperti itu dan ini ada yang speak up tuh harusnya didalami dong Pak gitu aduh. Kalau menurut warga Gelar Tikar gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Gelar Tikar. Terima kasih buat yang udah subscribe.